Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Sahrul. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan eh, mempresentasikan materi tentang implementasi Python Machine Learning PS versus program tradisional. Di presentasi ini kita akan membahas perbedaan mendasar antara pemrograman tradisional dan machine learning menggunakan contoh sederhana berbasis Python. Adapun tujuan dari materi ini adalah agar kita memahami bagaimana komputer memproses masalah dengan dua pendekatan yang berbeda. Nah, di sini program tradisional versus machine learning. Di sini kita akan memahami perbedaan mendasar antara dua paradigma pemrograman melalui contoh kode Python yang nyata dan relevan. Di sini ada kemudian bagaimana komputer mendapatkan jawaban. Nah, di sini ada dua cara utama komputer untuk memecahkan masalah. Untuk yang pertama itu program tradisional. Nah, di sini programmer menentukan langkah-langkah penyelesaian secara rinci. Komputer hanya menjalankan apa yang sudah ditulis. Yang kedua itu ada machine learning. Nah, pada pendekatan ini programmer memberikan contoh data dan hasilnya, lalu komputer mempelajari pola dari data tersebut. Jadi untuk perbedaan antara kedua pendekatan ini yaitu program tradisional ini bergantung pada aturan buatan manusia, sedangkan machine learning belajar dari pengalaman data. Di sini dijelaskan juga program tradisional sama dengan aturan ditulis oleh manusia. Di dalam program tradisional ini semua logika harus ditentukan oleh programmer. Komputer tidak berpikir atau belajar, ia hanya menjalankan perintah sesuai aturan yang sudah dibuat. Di sini jika aturannya itu berubah, maka kode juga harus diubah secara manual. Kemudian pendekatan ini sangat efektif jika masalah sederhana dan aturannya sudah jelas. Untuk contoh kode programnya, nah pada contoh ini kita memiliki fungsi bernama rule atau data. Fungsi tersebut menjalankan rumus matematika tertentu, yaitu data dikali 3 lalu ditambah 4. Nah, di sini bisa dilihat jika kita memasukkan angka 5, maka hasilnya selalu 19. Ini menunjukkan bahwa program ini tradisional ini bersifat deterministik, artinya itu hasil pasti selama inputnya sama. Komputer tidak belajar apapun, hanya menjalankan rumus yang dibuat programmer. Nah, di sini jadi komputer itu tidak akan belajar apapun, hanya menjalankan rumus saja yang dibuat oleh programmer. Dan sini juga ada cara kerjanya. Kemudian kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini dijelaskan juga berbeda dengan program tradisional. Pada machine learning, programmer tidak menulis aturan secara langsung. Programmer di sini hanya menyediakan data, contohnya berupa input dan output. Kemudian komputer menganalisis data tersebut untuk menemukan pola hubungan di antara keduanya. Lalu setelah itu pola ditemukan, model dapat digunakan dan terakhir itu memprediksi data baru. Nah, dan kita masuk ke proses machine learning. Nah, di sini ada contoh untuk programnya. Saya SS sama sih kayak program ini. Kemudian ini kita melakukan ini program untuk program tradisionalnya. Kemudian ini untuk program untuk machine learningnya. Di sini kita menggunakan library machine learning yaitu Keras. Kita sini juga menggunakan NumPy. Ini juga ada jelaskan XS dan YS ini X-nya itu 500. Nah, di sini untuk outputnya itu di sini akan memproses inputnya itu sampai
500. Nah, karena ini hanya sebagian saya masukkan, jadi di sini untuk aslinya sebagian saja yang saya masukkan, yang lainnya tidak saya masukkan. Kenapa? Karena banyak sekali. 500 terlalu banyak. Kemudian kita masuk ke perbandingan langsungnya. Nah, jika dibandingkan secara langsung, program tradisional bergantung pada aturan buatan manusia. Sedangkan machine learning belajar dari data, hasilnya berupa prediksi dan cocok untuk masalah kompleks. Jadi pemilihan metode bergantung pada jenis masalah yang ingin diselesaikan. Nah, untuk slide yang terakhir ini, kapan sih kita itu harus menggunakan yang tradisional dan machine learning? Gunakan program tradisional jika aturan masalah sudah jelas, logikanya sederhana, dan membutuhkan hasil yang pasti. Kemudian kita akan menggunakan machine learning jika aturan terlalu kompleks untuk ditulis manual. Tersedia banyak data dan pola biasa berubah seiring waktu. Untuk contohnya itu pengenalan wajah, rekomendasi film, dan deteksi spam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.